IMM selalu di hati, karena yang di hati ada di IMM. Bingung cari organisasi? Sudahi bingungmu. Mari ber-IMM bersamaku. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ritma Maya Pranica dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan membahas tentang propaganda agama di era media digital. Nah, saya di sini sedang bersama Bendahara Umum PCIMM Lampung Utara, Yunda Priska Ananda. Selamat siang, Yunda. Selamat siang. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana kalau sekarang Yunda Priska memperkenalkan dirinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore bagi kawan-kawan yang menonton. Tapi pun sebelumnya perkenalkan, nama saya Priska Nanda Anissa Fitri. Saya menjabat sebagai Bendahara Umum PCIMM Lampung Utara. Kalau boleh tahu, Yunda Priska ini sudah berapa lama sih menjabat sebagai Bendahara Umum di PCIMM Lampung Utara? Menjabat sebagai Bendahara Umum sih kurang lebih sudah hampir 1 tahun, karena kebetulan saya di periode 2021-2022. Pada saat itu bulan November itu ada pelantikan, dan alhamdulillah ini harusnya sih sudah mau muscap sebentar lagi, tapi kebetulan muscapnya diundur tahun depan. Jadi alhamdulillah sih kurang lebih udah 1 tahun jadi bendahara. Kesan apa sih Yun yang didapat semenjak Yunda menjabat sebagai Bendahara Umum? Kesan ya tentunya banyak kesan yang baik menjadi Bendahara Umum. Yang pertama jelas ketika saya menjabat sebagai Bendahara Umum, tentu kehidupan saya lebih progresif gitu. Artinya yang tadinya saya malas berpikir gitu, jadi senang gitu berpikir, jadi lebih berpikir keras, karena Bendahara Umum di PCIMM Lampung Utara itu kan sebagai teras yang menaungi kurang lebih mungkin ada 1.000 kader. Artinya dari situ saya belajar untuk gimana sih menjadi fasilitator kader-kader yang segitu banyaknya, sehingga membuat itu berpikir keras seperti itu sih. Nah, dari tadi kan kita sudah bahas IMM nih Yun. Apa sih sebenarnya IMM itu? Mungkin ini informasi juga buat kawan-kawan yang nonton nantinya. Sebenarnya IMM itu adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang tentunya membawa nama Muhammadiyah di dalam organisasi ini. IMM adalah salah satu ortom. Ortom itu bahasanya anak dari Muhammadiyah itu sendiri, di mana ortom Muhammadiyah itu ada 9, salah satunya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, IMM ini sendiri bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. Nah, IMM ini kawan-kawan tentunya anggotanya adalah seorang mahasiswa, karena khusus nih Ikatan Mahasiswa. Artinya IMM ini yang ada di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tentunya seorang mahasiswa, seorang akademisi yang memiliki tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Nah, kalau IMM sendiri di Indonesia itu berdiri sejak tanggal 14 Maret 1964. Sudah cukup lama ya Yun? Kan tadi tujuan IMM salah satunya adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam nih Yun. Media apa sih yang digunakan PCIMM Lampung Utara itu? Kalau media untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam itu sendiri sih, tentunya kan sekarang ini udah zaman canggih, di mana dunia sudah memasuki era digital 4.0. Artinya media yang digunakan juga media-media digital gitu. Salah satunya adalah gadget yang sebagai media gitu. Tapi untuk mensyiarkan sendiri Islam itu sendiri di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tentunya menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang trending zaman sekarang, misalnya seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Itu sih kiat yang dilakukan PCIMM Lampung Utara untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam itu, dengan mensyiarkan Islam yang berwawasan membuat konten
konten-konten Islam yang nantinya diupload dan dirujuk ke Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Oh, berarti PCIMM Lampung Utara ini punya Instagram, TikTok, dan YouTube. Nanti kita tulis di bawah ini ya, teman-teman. Praktik propaganda apa sih Yun yang udah dilakukan PCIMM Lampung Utara di era digital ini? Zaman di Indonesia itu sudah ada dari zaman Jepang. Sebenarnya propaganda ini dilakukan pada zaman Jepang itu kan untuk menarik masyarakat Indonesia gitu. Nah, apa sih sebenarnya propaganda yang dilakukan IMM pada zaman digital ya seperti ini? Nah, sebenarnya IMM itu sudah menyiapkan 4 jenis propaganda, 4 jenis gerakan yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada gerakan Islam transformatif. Apa sih Islam transformatif? Jadi Islam transformatif itu adalah gerakan yang dibangun IMM itu untuk meningkatkan sikap peduli terhadap sesama. Jadi humanis ya gitu. Kalau di IMM itu disebutnya humanis. Nilai-nilai humanis itu sangat ditekankan gitu dengan gerakan yang disebut namanya Islam transformatif. Lalu ada gerakan yang kedua itu adalah gerakan praktis Islam, di mana praktisi Islam ini merujuk pada trilogi IMM itu sendiri, yaitu religius atau keagamaan, intelektual atau intelektual pengetahuan, dan juga humanis atau kemasyarakatan seperti itu. Nah, yang ketiga ada gerakan digital IMM, di mana IMM itu memang dari pimpinan pusat sendiri sudah menggerakkan, ayo kita IMM ini menjadi IMM yang modern gitu, tetapi tidak melupakan nilai-nilai Islam gitu. Jadi IMM yang modern artinya apa? Ketika berdakwah itu tidak hanya kita masuk dari satu masjid ke masjid lain, dari kelompok satu ke kelompok lain, tapi mengikuti zaman juga yang tadi saya sebutkan. IMM berdakwah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada gerakan digital praktis IMM, atau sering disebut ini ada jargonnya. Kalau IMM menggunakan gerakan ini ada namanya jargonnya adalah dari narasi menuju aksi. Artinya narasi-narasi yang dibuat IMM sebagai kaum intelektual itu harus kita aksikan, kita gaungkan. Misalnya IMM itu membuat narasi, oh kita harus cinta lingkungan. Nah, artinya aksi yang kita lakukan untuk cinta lingkungan itu misalnya tidak membuang sampah, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah 4 gerakan yang memang digaungkan IMM dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan komisariat untuk mengatasi propaganda tentang Islam di era digital saat ini. Nah, tadi kan praktik propaganda yang sudah dilakukan Yun. Nah, sekarang cara yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan peran media di dalam penyebaran ajaran Muhammadiyah itu apa sih Yun? Mahasiswa Muhammadiyah untuk menyebarluaskan Muhammadiyah itu sendiri kan sebagai tujuan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa tujuan IMM itu kan mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang beralat mulia demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Artinya di dalam berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tentunya memang ada tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Lalu apa sih gerakan IMM yang sudah dilakukan ya untuk tujuan Muhammadiyah itu sendiri? Sebenarnya seperti ini. Di dalam pengkaderan itu IMM itu ada pengkaderan, 3 pengkaderan dasar, madya, dan paripurna. Di pengkaderan dasar yang kita sering disebut dengan Darul Arkom dasar, itu adalah salah satu bentuk penanaman ideologi Muhammadiyah kepada kader-kader. Nah, dari penanaman itu di Darul Arkom itu tentunya memiliki tema. Setiap pengkaderan itu ada temanya. Kalau kemarin terakhir saya mengkader itu temanya untuk meningkatkan akademisi Islam gitu kan. Nah, artinya penanaman Muhammadiyah di Darul Arkom dasar itu memang sudah ditanamkan. Tetapi tentunya di era digital seperti ini juga IMM punya peran lain gitu, selain menanamkan ke kader, tentunya menanamkan ke orang lain, menyebarluaskan seperti itu. Nah, ya tadi salah satunya sudah disebutkan dengan cara kita menggunakan media sosial dengan bijak gitu kan, mensyiarkan IMM itu di media sosial, mensyiarkan Muhammadiyah itu di kalangan IMM itu sendiri. Nah, kalau kawan-kawan bisa buka YouTube, kawan-kawan bisa nonton di TV-mu. Di situ salah satu bentuk peran Muhammadiyah untuk mengoptimalkan atau mensyiarkan Muhammadiyah itu ini loh, atau IMM itu ini loh. Salah satunya di situ. Nah, apa nih Yun harapan Yunda untuk masyarakat dalam penggunaan media untuk dakwah? Kalau harapan
saya untuk masyarakat ya, yang pertama adalah media ini kan sebenarnya bumerang bagi kita. Kenapa saya katakan bumerang? Karena di media ini banyak sekali hoax yang diberi gitu kan, banyak sekali informasi-informasi yang kita tidak bisa membuktikan kebenarannya. Artinya sebagai manusia yang intelektual, sebagai kader dan sebagai manusia yang kita ini kan pendidikan gitu. Artinya kita ini sebagai kaum intelektual, artinya gunakanlah media itu dengan bijak. Gunakan media itu sesuai dengan porsinya. Jangan suka mengirim berita-berita hoax atau bahkan kita menonton berita-berita hoax. Gunakanlah media itu dengan bijak. Sebagai netizen, nah kita ini kan netizen ya, bermedia itu kan dunia maya, kita ini sebagai netizen, maka gunakanlah bahasa yang sopan santun. Bagi kita sebagai umat Islam, kita diajarkan sopan santun. Di atas orang pintar masih ada orang akhlak. Jadi bertutur kata, berdialektikalah dengan baik di media. Lalu yang ketiga tentunya gunakanlah media ini sebagai peran dakwah gitu. Kadang-kadang kita lihat misalnya di TikTok itu orang-orang itu menggunakan media ini menurut saya itu kurang efisien gitu, nggak efektif. Mereka menggunakan untuk pura-pura, untuk memberi berita hoax gitu. Nah kita sebagai kaum intelektual gunakanlah media ini sebagai sarana untuk dakwah gitu. Berikan informasi yang baik, berikan sesuatu yang bermanfaat untuk khalayak umum. Itu jadi intinya adalah gunakan media dengan bijak sebagai kaum intelektual. Boleh nggak nih Yun, kita jargon IMM dipandu oleh Yunda. IMM itu ada jargonnya, ketika saya katakan IMM, jawabnya Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Kita coba ya. IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya, Jaya, Jaya. Mungkin itu saja pembahasan tentang propaganda agama di era media digital. Terima kasih kepada Yunda Priska telah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.